Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Ekles Horor akan melanjutkan dan sekaligus part terakhir dari kisah yang berjudul Pagar Pembatas Dua Dunia. Seperti biasa, nama tokoh dan nama tempat sengaja saya samarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Melihat kejadian yang sangat janggal, saya pun mencoba untuk memberi isyarat kepada Sari dengan kedua bola mata saya. Sari pun hanya mengangguk, akan paham dari apa yang saya isyaratkan barusan. Tidak berselang lama, Bang Tisna pun menghampiri kami dengan menyuruh kami agar cepat-cepat mencari rumput tersebut. Sudah, biarin aja mas. Memang makhluk itu sudah sangat biasa terlihat berkeliaran di hutan ini, ucap Bang Tisna kepada saya. Saya pun yang mendengar perkataan Bang Tisna dibuat bingung olehnya. Berarti sudah biasa bagi Sari dan Bang Tisna melihat makhluk tersebut. Ini alasan Sari kemarin lang, tapi kamu malah kekeh ingin ikut kami mencari rumput, ucap Sari sembari melihat saya yang masih terdiam dengan muka yang sedikit panik. Sari pun menjelaskan semuanya kepada saya, dimulai dari asal-usul desa sampai dengan tujuan dibangun pagar yang mengelilingi desa tersebut. Mendengar cerita yang Sari lontarkan, saya pun seketika dibuat kaget olehnya. Emang Mang Taslim tidak menceritakan ini semua lang, ucap Sari. Enggak Ri, malahan Mang Taslim tidak pernah membicarakan hal tersebut, jawabku. Ya sudah kalau gitu, ayo kita bereskan dulu, hari rumputnya takut keburu sore, ucap Sari kembali. Tidak pikir panjang, saya pun langsung mengiyakan omongan Sari tersebut. Terlihat Bang Tisna yang sudah hampir beres mencari rumput dengan karung-karungnya yang ia bawa, hampir semuanya telah penuh diisi oleh rumput tersebut. Singkat cerita, saya dan Sari pun telah beres dan membawa satu persatu karung yang berisi rumput tersebut menuju peternakan milik Mang Taslim. Akan tetapi ketika kami sedang ingin membawa karung yang terakhir di dalam hutan itu, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika berubah menjadi mendung, dengan disusul oleh angin yang bertiup cukup kencang di area tersebut. Kami pun bergegas segera membawa karung tersebut. Langkah demi langkah kami tuju untuk segera masuk ke dalam desa kembali. Terlihat di depan pagar desa sudah ada Mang Taslim beserta Eyang Sumba yang sedang menunggu kami. Ayo cepat masuk, ucap Mang Taslim kepada kami berdua. Setelahnya kami pun masuk ke dalam desa. Terlihat Mang Taslim dan Eyang Sumba menutup kembali pagar desa tersebut. Dengan sesekali Eyang Sumba sembari menamburkan bunga-bunga di area itu. Suasana pedesaan yang biasanya ramai oleh para warga, seketika sunyi, tidak ada segelintir orang pun yang berada di luar saat itu. Hanya terlihat bunga-bunga yang menempel di depan pintu rumah mereka. Saya dan Sari pun mempercepat langkah kaki kami untuk segera tiba di peternakan milik Mang Taslim. Singkat waktu kami pun tiba dan segera meletakkan rumput tersebut di tempat penyimpanan pakan ternak. Terlihat Mang Taslim yang berjalan yang sesekali diterpa oleh angin yang bertiup cukup kencang menerpa tubuhnya. Ayo cepat simpan itu, sekarang kita pulang ke rumah, ucap Mang Taslim kepada kami. Iya Mang, sebentar, jawab Sari. Tidak pikir panjang, kami pun segera bergegas beranjak untuk segera pulang. Di perjalanan saya dan Sari harus berpisah karena jalan yang kami tuju berbeda arah. Hati-hati Ri, kalau ada apa-apa kasih tahu Amang, ucap Mang Taslim kepada Sari.
Sari pun hanya mengangguk dan segera bergegas berlari menuju rumahnya. Sedangkan saya dan Mang Taslim segera bergegas kembali melangkahkan kaki kami agar segera tiba di rumah. Langkah demi langkah kami tuju, dengan susah payah melawan terpaan angin yang sangat kencang menerpa tubuh kami saat itu. Tidak berselang lama, kami pun sampai di rumah. Terlihat di dalam rumah, Mang Saka dan yang lainnya sudah berkumpul di ruang tamu, sembari membakar sebuah dupa. Saya pun bergegas untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu, untuk membersihkan tubuh saya. Setelahnya langsung bergegas kembali ke ruang tamu. Terlihat muka panik dari setiap orang yang berada di sana. Melihat itu pun saya mencoba untuk menanyakan apa yang sedang terjadi saat ini. "Sebenarnya ada apa ini, Mang?" ucapku menanyakan hal tersebut. Seketika raut muka Mang Taslim dan yang lainnya pun berubah dan saling bertukar pandang. Akhirnya Mang Taslim pun mau menceritakan semuanya, dimulai dari asal-usul desa dan apa tujuan dibangun pagar yang mengelilingi desa tersebut. Kita kembali ke 2 tahun yang lalu. Dulu di desa ini masih berjalan seperti di desa pada umumnya. Sampai seketika para warga dibuat keheranan akan kematian dari para warga yang lain, yang secara mendadak, dan lebih anehnya lagi, yang meninggal adalah gadis-gadis yang terbilang masih muda. Kematian tersebut tidak sekali 2 kali, tapi hampir setiap hari terjadi. Sampai seketika Eyang Sumba meminta bantuan kepada gurunya untuk mencari penyebab dari kematian gadis-gadis di desa tersebut. Setelah melakukan tirakat demi tirakat dengan gurunya, akhirnya Eyang Sumba pun tahu penyebab dari apa yang sedang terjadi pada desanya. Ternyata desa tersebut telah dikirim salah satu makhluk oleh salah satu perusahaan yang dulunya sempat ingin membeli seluruh lahan di desa ini untuk dijadikan proyek pembangunan olehnya. Karena dulu Eyang Sumba dan para warga desa yang lain tidak menginginkan tanah kelahirannya dibeli perusahaan tersebut, membuat pimpinan dari perusahaan tersebut menggunakan jalur hitam yang membuat gadis-gadis desa meninggal dengan tujuan agar desa tersebut perlahan-lahan hancur dengan sendirinya. Eyang Sumba dan gurunya pun mencari cara agar bisa menangkal serangan gaib tersebut, dan pada akhirnya mereka pun menemukan solusi dan membangun pagar yang mengelilingi desa tersebut dengan satu syarat: pagar tersebut jangan sampai terbuka ketika malam hari tiba. Begitulah cerita yang Mang Taslim ceritakan kepada saya dan Paris. Waktu pun terus berlalu dengan begitu cepat. Kala itu menunjukkan pukul 8 malam. Angin yang dari tadi sedang menghembus kencang tidak kunjung berhenti. Sampai seketika kami yang masih berdiam diri di ruang tamu dikagetkan oleh suara ketukan dari arah pintu. Mang Taslim pun mencoba untuk beranjak dan melihat siapa yang sedang berada di sana. "Siapa ya?" ucap Mang Taslim. "Ini saya, Mang, Samin," jawab orang tersebut. Mendengar jawaban tersebut, Mang Taslim pun langsung bergegas membuka pintu dan terlihat Pak Samin dengan keadaan yang sudah tidak karuan di balik pintu tersebut. "Kenapa kamu, Min?" tanya Mang Taslim. "Panjang, Mang, ceritanya," jawab Pak Samin dengan napas yang tidak karuan. Melihat itu, Mang Taslim pun menyuruh Pak Samin untuk masuk terlebih dahulu dan menyuruh Bisinta untuk membuatkan minum. "Coba ceritakan apa yang terjadi," ucap Mang Taslim. Pak Samin pun langsung menceritakan semuanya, dimulai dari kedua orang tua Alang dan Paris yang sudah selesai melakukan pekerjaannya dan menyuruh dia untuk menjemputnya ke desa ini. Akan tetapi di jalan Pak Samin terjebak macet, jadi dia sampai di jalan yang menuju desa ini sehabis maghrib. Ketika sudah masuk ke area jalan, yang sekelilingnya telah dipadati pohon-pohon yang menjulang tinggi, ia dikagetkan dengan benda yang membentur kaca depan mobilnya.
Pak Samin pun mencoba menghentikan kendaraannya dan bergegas untuk melihatnya keluar. Ketika sudah beranjak keluar, ia pun segera melangkahkan kakinya untuk melihat benda tersebut. Dan alangkah kagetnya Pak Samin ketika melihat benda tersebut ternyata berbentuk seperti kepala manusia. Pak Samin pun yang melihat potongan kepala tersebut bergegas kembali masuk ke dalam mobilnya dan segera menancap pedal gas dengan sekencang-kencangnya. Akan tetapi ketika sudah berada di depan pagar desa, Pak Samin dikagetkan dengan makhluk-makhluk gaib yang sudah berada di depan pagar tersebut dengan perawakan yang tinggi besar sedang menutupi keseluruhan dari pagar desa itu. Karena sangat merasa panik, Pak Samin pun memutuskan untuk menambah kecepatannya dan menabrak pagar desa tersebut. Begitulah cerita dari Pak Samin. Mendengar cerita dari Pak Samin, Mang Taslim pun seketika berdiri dan seperti menengus marah terhadap Pak Samin. "Bodoh kamu itu Samin, kamu tahu apa yang akan terjadi ketika pagar itu dibuka pada malam hari?" ucap Mang Taslim dengan nada yang sedikit tinggi. Melihat Mang Taslim marah, Pak Samin pun hanya menundukkan kepalanya, seperti tahu perbuatannya tersebut akan mencelakakan warga desa yang lain. Di sela-sela perdebatan mereka, sekilas terdengar suara teriakan dari setiap rumah warga yang berada di desa tersebut. "Dengar, coba kamu dengar Samin. Itu semua gara-gara kesalahanmu," teriak Mang Taslim kembali. Terlihat para warga yang telah berlarian dari rumah. Berlarian seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Teriakan demi teriakan terus terdengar. Suasana desa menjadi sangat tidak karuan. Dan Eyang Sumba yang sudah terbangun dari tidurnya seketika menghampiri kami akan tahu dari apa yang sedang terjadi kepada desanya tersebut. Eyang Ati yang tadinya sedang sakit seketika berdiri seperti orang sehat pada umumnya. "Sepertinya ini waktunya," ucap Eyang Ati kepada Eyang Sumba. Mendengar perkataan istrinya, Eyang Sumba pun seketika memejamkan matanya dan terlihat lengannya semakin erat memegang tongkat tersebut. Mang Taslim dan Mang Saka beserta kedua istrinya seketika mencucurkan air mata mendengar ucapan yang dilontarkan Eyang Ati. "Sebenarnya apa maksud dari Eyang Ati, Mang?" tanyaku karena bingung kepada Mang Taslim. "Eyang Ati akan mengobarkan nyawanya sendiri untuk mengusir makhluk-makhluk itu tersebut, Lang," ucap Mang Taslim. Mendengar jawaban dari Mang Taslim, saya pun seketika merasa kaget dibuatnya. Perlahan demi perlahan Eyang Ati bergegas keluar dari rumah menuju ke depan pagar tersebut. Langkahnya yang seperti orang sehat berjalan menghampiri pagar desa. Mang Taslim dan yang lainnya melihat keputusan yang diambil Eyang Ati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah berada di depan pagar tersebut, Eyang Ati segera berduduk dengan kedua kakinya yang saling menyilang. Melihat itu, para warga yang lain yang tadi sedang berlarian sedikit demi sedikit berdiri menuju Eyang Ati dan berduduk berjarak sekitar 10 meter dari tubuhnya Eyang Ati. Terlihat Sari dan abangnya yang menangis melihat Eyang Ati yang memutuskan untuk mengobarkan nyawanya demi keselamatan seluruh warga desa. Saya bersama Paris, berserta Mang Taslim dan yang lainnya pun bergegas menghampiri Eyang Ati. Terlihat Eyang Sumba yang berdiri di sebelah istrinya tersebut. Entah apa yang terjadi, tetapi seketika angin yang tadi sedang berhembus kencang menerpa desa ini, seketika berbalik menerpa keluar desa. Disusul dengan tubuh Eyang Ati yang sedikit demi sedikit terjatuh. Dan pagar desa yang tadi sedang terbuka seketika menutup dengan sendirinya, disusul dengan angin yang berhenti berhembus ketika pagar tersebut sudah tertutup kembali.
Entah senang atau apa saat itu, di satu sisi desa kembali aman, dan di satu sisi lain Eyang Ati harus meninggal. Di keesokan harinya, para warga yang lain berdatangan untuk memakamkan jasad dari pahlawan yang menyelamatkan desanya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Eyang Ati. Isak tangis para warga menyertai proses pemakaman tersebut. Mang Taslim dan Mang Saka beserta kedua istrinya tidak luput meneteskan air matanya. Sedangkan Eyang Sumba yang duduk terpaku di samping batu nisan yang bertulisan Eyang Ati. Singkat cerita, 7 hari pun berlalu. Saya dan Paris memutuskan untuk segera pulang kembali ke kota. Sebelum pulang, saya pun memberanikan diri untuk melamar Sari, ditemani sama Mang Taslim. Dan alhamdulillahnya setelah sebulan kemudian, kami pun menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak sampai sekarang. Segini dulu cerita yang kali ini saya bawain, dan inilah akhir dari kisah ini. Dan bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.